Jessica yang di rumah itu pasti akan terasa berbeda dengan Jessica yang ada di studio atau lagi syuting gitu. Banyak goyang, ya kan? Aku memang bukan penyanyi dangdut, tapi goyangan aku. Kak Jedar, kalau hidup itu kayak lollipop, kamu tahu kan lollipop itu apa? Tahu. Apa? Permen yang dijilat-jilat kan? Permen yang jilat-jilat tentunya adalah Dimut-mut? Iya, dimut-mut juga. Dikulum-kulum? Oh wow, itu beda cerita itu beda. Hai Lollipop Lovers, selamat datang kembali di rumah manis kita, Lollipop, Love Life and Podcast. Tempat kita ngobrolin cinta, kehidupan, dan cara nemuin kebahagiaan versi diri kita sendiri. Seperti biasa, Teh Selfie alias Teh Kitty ya, biasa menemani teman-teman seminggu sekali setiap hari Kamis. Pokoknya Lollipop tayang setiap minggu. Di Lollipop ini sih tentunya pasti akan menemani kalian dengan obrolan yang hangat, jujur, dan apa adanya. Oke. Kurang telat loh pada ya. Lagi ya. Episode kali ini spesial banget ya. Ini secara loh ya, kita datangin langsung rumah barunya loh ya, yang udah jadi juragan kos-kosan juga loh kan. Siapa lagi sih yang baru punya anak cewek cantik banget, udah gitu bule banget. Kalau bukan, kita sambut aja langsung Jessica Iskandar. Kak Jess, ya Allah sibuk banget sih jadi ibu. Sampai pengennya disamperin ke sini, nggak mau nyamperin aku. Kamu lagi sibuk itu ya? Iya. Ya apa? Aku aja belum nanya. Kamu lagi sibuk apa sih? Sibuk jadi juragan kosan sekarang? Aku tuh sibuk kan karena bayi kan baru 10 bulan. Dan ini karena Hagia itu bakal jadi kesempatan mengurus bayi yang apa tuh ibaratnya aku tuh udah gak punya anak lagi, jadi kan 3 cukup kan. 3 cukup. Jadi nanti kedepannya kan pasti aku gak ngerasain ngurus baby lagi nih. Jadi aku sekarang jor-joran, jadi bener-bener nikmatin hari-hari aku DBF di rumah, ngurus anak-anak, ngurus suami, ngurusin apa yang bisa diurusin lah gitu ya. Gitu. Oke, jadi tapi kabar kakak baik kan Kak? Udah lama banget gak ketemu ya. Terakhir kapan sih Kak? Terakhir yang Hagia masih bayi ya? Yang nggak boleh disentuh itu kan? Boleh ya. Cuma kamu belum cuci tangan waktu itu. Aku cuci tangan dulu. Iya sih, aku maklum banget. Kalau orang berpikirnya apa? Oh iya benar sih. Enggak. Karena emang dari luar, jadi boleh cuci tangan dulu baru pegang bayi udah gitu loh. Kita tuh kan cantik, wangi gitu. Soalnya waktu itu masih bayi banget. Jadi tuh parfum tuh sensitif kalau sama anak bayi. Tapi kalau sekarang udah boleh pegang? Sekarang kan udah boleh. Oh, udah lagi makan tadi. Cuma kan harus tetap cuci tangan. Iya sih, tadi juga dia agak takut loh Maika. Kenapa ya? Padahal aku cantik loh, menyeramkan mungkin bagi dia ya. Enggak, mungkin ini baru pertama kali lihat gitu. Pertama kali, padahal dia udah tahu aku loh. Cuma emang belum ngeh kali ya, kayak kan masih bayi ya. Masih bayi. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Kak Jess ini ya. Oke, Kak, dari dunia hiburan, perjalanan cinta, sampai peran sebagai ibu, semua pernah kamu lewatin dengan hati besar. Kak Jedar, kalau hidup itu kayak lollipop, kamu tahu kan lollipop itu apa? Tahu. Apa? Permen yang dijilat-jilat. Permen yang jilat-jilat tentunya adalah dimut-mut? Iya, dimut-mut juga. Dikulum-kulum? Oh wow, itu beda cerita itu beda. Nah, anak aku kalau makan permen lollipop Dikulum dimasukin? Iyalah, masa dikeluarin ya masuk keluar masuk juga sih. Iya betul juga sih. Tentunya bikin gue gak fokus nih. Tentunya lollipop itu ada rasa manis, asam, kadang mungkin pahit juga kalau udah habis gitu ya. Iya. Nah, seorang Jessica Iskandar itu kalau misalkan aku tanya, lagi ada di rasa yang mana nih saat ini? Saat ini? Yes. Sebenarnya di setiap saat itu aku berusaha banget buat rasain setiap rasa manisnya. Jadi meskipun kadang bagian terpahit pun aku berusaha untuk rasain manisnya. Di bagian ini kita fokus ke manisnya, karena kadang-kadang kita itu harus fokus kepada hal-hal yang ibaratnya positif. Betul. Yang baik, yang manis, yang apa yang bisa kita syukuri, daripada misalnya dari terjadinya masalah kita fokusnya ke masalahnya terus. Itu bikin kita semakin ruwet, itu bikin kita semakin sedih, semakin marah, semakin pusing, semakin negatif gitu ya. Tapi kalau di suatu kepahitan tapi kita rasakan manisnya, mungkin kita saat waktu itu kita sedang tertipu, tapi rasa manisnya keluarga tapi sehat-sehat kok, anak juga lahir sempurna,
tak kurang satu apapun, terus kita juga masih bisa makan, kita masih bisa pakai. Ya kita rasain positifnya gitu. Jadi aku selalu merasakan setiap manis dari setiap kepahitan. Apalagi kalau lagi manis-manisnya, dirasakan banget gitu. Oke. Sekarang manis banget. Iya, sekarang sih kalau bisa dibilang sekarang nih lagi di fase manis-manisnya. Oke, manis-manisnya ya. Tapi serem juga sih kalau kita ngomong manis-manisnya. Berarti ntar nggak mau deh. Kenapa Pokoknya sih? kan kalau habis manis kan ada pahit bukan sih? Ya tadi kan kamu bilang kalaupun misalkan kamu merasakan pahit tapi kamu tetap Bener berusaha sih, untuk tapi kalau bisa nggak usah. manisnya. Nah kalau ibarat kata nih kalau roda lagi berputar, pas kita lagi di atas, kita ganjel coklat nih, biar kita rodanya di atas terus. Oh iya, coklat apa nih dari mana? Ini dari Jepang. Oh dari Jepang. Kemarin kan aku Jepang. Oh iya? Ini buat kamu coklatnya. Tapi aku nggak suka matcha. Oh ntar aku ambilin yang lain. Oh kirain nggak boleh bawa pulang. Yang ini jangan dibawa pulang, kalau nggak suka kan nggak dimakan. Nanti aku Oke. kasih yang kamu suka lah. Aku makan ya. Iya, Airnya nggak ada sekalian. itu tuh. Oh iya. Haus nggak ada minum. Minum dulu. Manis banget. Jadi ibu sekaligus public figure pasti nggak mudah tentunya. Apa tantangan terbesar Kak Jedar dalam menyeimbangkan karir dan peran sebagai ibu? Tentunya saat ini aku punya fokus. Mungkin sebagian orang juga pasti ada fokusnya masing-masing ya. Tapi kalau buat aku saat ini tuh fokus aku ya keluarga, anak, itu fokus utama. Karena momen dimana anak-anak masih kecil-kecil tuh menurut aku berharga banget gitu. Jadi aku nggak mau kehilangan momen-momen itu. Terus dari dulu tuh dari aku kecil aku tuh selalu punya cita-cita gimana caranya biar bisa hidup enak, bisa nikmatin hidup, bisa terbebas dari kesibukan, tapi bisa tetap fokus sama apa yang kita mau gitu. Jadi aku tuh dari kecil fokusnya ke situ. Jadi mungkin ini tercapai pelan-pelan dan sekarang tuh bisa nikmatin hidup sedikit-sedikit, terus bisa nikmatin waktu luang sama anak-anak, sama suami gitu. Jadi prioritas aku saat ini ya keluarga gitu. Makanya sekarang aku udah jarang banget syuting. Kalau syuting tuh aku pilih yang paling bintang tamu, yang sekali-sekali gitu. Kalau yang ditawarin kayak buat jadi host, aku tolak dulu sementara karena pertama aku nggak mau waktu aku terbagi, terus aku lagi nikmatin momen-momen ini gitu ya. Apalagi sekarang kan zamannya sosial media juga kan, semua bisa dikerjain di mana aja gitu. Jadi untungnya aku punya banyak followers yang tercinta. Oh, wow. Jadinya ya bersyukur banget lah di sisi banyak pendukung followers yang setia, yang menemani hari-hariku, yang bikin menanti kehadiranmu gitu ya. Yang menanti konten-kontenku, yang selalu excited gitu. Apalagi saat ini tuh Hagia lagi jadi kecintaan teman-teman semua followers. Jadinya aku lagi happy-happynya konten sama anak. Apalagi selain konten sama anak kan sharing ke teman-teman, tapi itu juga bisa jadi kenang-kenangan kita di suatu hari nanti. Kita buka lagi flashback sosial media kita. Wah, ini ada Hagia lagi umur segini, lagi 7 bulan, lagi bisanya ini, atau Don lagi sukanya ini gitu. Jadi kita bisa ya banyak momen-momen lah gitu ya yang bisa kita cek lagi, lihat lagi gitu kan. Jadi Kak Jedar ini udah lagi fokus banget sama anak dan keluarga untuk saat ini gitu ya. Yes. Habisin dulu. Enak juga sih Kak yang ini. Ya kan? Lanjut. Yang ini kita cobain ya. Baru nanya. Oh iya, nanya Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih kamu tuh merasa kehilangan diri sendiri di tengah peran sebagai public figure dan ibu? Kehilangan diri sendiri gitu. Sebenarnya gini, aku tuh membagi 2 momen. Jadi ada momen syuting, ada momen di rumah. Jadi kadang-kadang aku tuh saatnya aku syuting, aku berusaha banget untuk berada di tempat itu, melupakan momen-momen rumah. Mungkin Jessica yang di rumah itu pasti akan terasa berbeda dengan Jessica yang ada di studio atau lagi syuting gitu. Karena terbiasa mungkin dulu awalnya dari syuting film, FTV itu kan kadang kan kita berperan jadi orang lain kan. Jadi kita harus mendalami peran, jadi orang tersebut, menghafalkan dialog, meresapi cerita. Jadi itu ke bawah sampai sekarang gitu. Jadi kalau ketika aku di rumah, I can be myself, I can be a mother, a wife, Jessica yang di rumah. Tapi ketika aku di luar, itu aku akan jadi seseorang yang
mungkin lebih bawel, lebih fun, terus lebih banyak goyang. Ya kan? Aku memang bukan penyanyi dangdut, tapi goyangan aku. Apa sih? Kok kamu jadi gini sih? Oke, lanjut. Gitu. Jadi aku tuh jadi pastinya kalau aku ada di luar, aku pasti bukan diri aku yang di rumah gitu loh. Tapi gini, kakak kan biasa kalau misalkan acting terus kayak peran jadi siapa gitu ya. Kadang kayak suka kebawa nggak sih kalau misalkannya dari luar terus kayak ke kehidupan real life-nya gitu loh. Pernah nggak sih kamu kayak ngerasa kebawa peran yang dari luar tuh ke rumah gitu? Dulu awal-awal mungkin ya, waktu syuting film. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kan walaupun di luar tuh kebanyakan presenter, nyanyi, masih internasional. Itu kenapa sih kita sesama penyanyi nggak usah saling mendahului deh? Ya, enggak, tapi kamu tuh selalu membuat status WhatsApp-nya penyanyi internasional. Sekarang udah nggak internasional. Sekarang aku lagi break dulu. Okay. Tapi ntar 2 minggu lagi aku udah konser kok. Konser apa? Di Hokkaido, Jepang. Yang nonton sumo gitu. Di lagu Jessica. Ya ampun. Jadi tuh buat aku saat aku bekerja, saat aku syuting itu, I can be another person, which is itu adalah kayak ini loh, healing kalau buat aku ya. Jadi kayak aku healing, I can be as loud as I can be more creative. Kreatif. Gue ngomongin kreatif. Oke. Dikatanya bisa gak sih, malu tahu tadi udah bagus-bagus aja modal udah biar itu kan gongnya. Gue ulang ya, ntar gini dikat loh. Jadi kalau jadi kalau aku di luar tuh aku bisa lebih I can ya, pokoknya kalau di luar tuh aku bisa menjadi seseorang ya, bisa menyalurkan sisi yang lain gitu. Tapi buat aku tuh healing karena itu me time-nya aku gitu. Sekarang ya, mungkin kalau dulu kan yang belum punya anak mah ya bisa kemana-mana, terus kerjaan juga masih banyak. Kalau sekarang kayak lebih pilih-pilih aja, mungkin karena memang lebih fokus ke anak-anak. Oke. Kalau El nanti udah gede dan dengar semua cerita hidup kamu, apa yang kamu pengen dia pahami tentang mamanya? Aku pengen El Barak bisa berpikir bahwa aku itu mencintai El dari dalam hatiku dengan cara yang luar biasa. Yang aku tuh dari sejak mengandung sampai melahirkan dan membesarkan sampai saat ini pun itu tuh aku selalu bersyukur dengan kehadiran El Barak gitu. Karena El Barak itu adalah anak pertama yang pastinya anak pertama itu kan yang mengubah seorang perempuan menjadi ibu kan. Betul. Jadi saat El Barak lahir itu aku momen dimana aku bisa berubah. Pastinya jadi lebih baik, jadi lebih bijaksana dan tidak dan ngurangin tuh egoisnya, jadi lebih memikirkan anak daripada diri sendiri. Apa tuh namanya? Iya betul, emang kayak gitu sih. Ya kan, kayak gitu kan. Naluri seorang ibu emang begitu, jadi otomatis kayak mikirin anak, terus baru mikirin kita gitu. Jadi tuh El Barak harus tahu itu bahwa mama juga melakukan ini dengan rasa syukur, dengan rasa ibaratnya tuh dengan rasa senang hati gitu loh. Tanpa ada beban atau apapun, mama tuh sangat senang banget ada El Barak di hidup mama gitu. Tepuk tangan. Fokus ya. Ini jangan sampai tepuk tangan diminta oleh host. Enggak. Tolong fokus ya. Oke. Udah makan coklatnya? Udah. Oke. Jadi ibu tunggal itu kan memang gak mudah ya kak. Kakak sekarang udah jadi gak ibu tunggal lagi kan. Apa sih momen paling mengharukan yang bikin mungkin kamu ngerasa kayak aku udah cukup hebat loh? Wah, kalau ngerasa aku udah cukup hebat sih sampai sekarang juga tetap hebat ya kan? Nggak ngerasa cukup hebat ya. Nggak ngerasa hebat sama sekali. Malah aku kadang ngerasa aduh aku kurangnya apa ya. Aku takut aku kurang berbagi waktu. Apalagi anak aku sekarang udah 3. Aku saat ini mungkin karena Hagia baby masih nyusuin. Kan DBF ya nyusunya langsung. Jadi tuh kadang mungkin aku ngerasa aku kurang berbagi waktu sama kakak Don gitu kan karena mungkin mereka lagi butuh aku tapi akunya lagi nggak bisa diganggu, lagi tidurin anak, nyusuin anak, mandiin anak, nyuapin anak, banyak gitu kegiatan aku. Jadi
Ya semoga kedepannya bisa kembali normal lagi, tetap bisa bagi waktu rata, terus ya tetap bisa ngajarin anak-anak yang baik-baik gitu, cinta dan kasih sayang gitu. Oke. Bagus, udah mulai fokus. Karena nunggu Kak Jedar udah ngomong selesai baru tepuk tangan gitu ya. Padahal nggak perlu ditepuk tanganin yang tadi ya. Enggak sih, bisa nggak masuk, biasa aja lah, biarin. Banyak orang yang suka bilang cintai diri sendiri, tapi gimana sih Kak cara kamu yang benar-benar melakukannya? Tadi yang kamu bilang, kamu sempat me time, kamu healingnya seperti itu. Nah itu aku setuju banget tuh. Kalau kita disuruh untuk mencintai diri sendiri, itu paling penting justru. Betul. Karena sebelum kita mencintai orang lain, sebelum kita menyukai hal lain, kita harus menyukai diri kita dulu. Kita harus mencintai diri kita sendiri dulu sebelum orang lain gitu. Karena buat aku kalau kita nggak cinta sama diri kita, gimana kita mau cinta sama orang lain? Betul. Gitu. Karena diri kita itu adalah diri yang akan bersama selama kita hidup. Tuh. Jadi itu harus disayangi, harus dicintai, harus disukai. Kalau nggak suka, apa yang kamu nggak suka? Misalkan rambut kamu kering ya, udah dirawat gitu. Atau misalkan kamu nggak suka, aduh aku suka berjerawat nih wajahku, aku nggak suka. Ya udah, sembuhin jerawatnya. Lakukan yang kamu bisa lakukan buat diri kamu. Karena pertama itu kamu harus cintai diri kamu dulu. Itu yang paling penting. Esensial hidup nomor 1 buat aku adalah cintai diri kamu sendiri dulu. Dan itu aku selalu ajarkan ke anak-anak aku. El Barak gitu. Don mungkin semai-semai mengerti, tapi dia udah mulai. Aku ajarin. Tapi kalau El, aku selalu tekankan, El, sebelum kamu cintain mama, adik-adik atau papa, kamu harus cintain diri kamu sendiri dulu gitu. Karena kamu yang bersama diri kamu sampai kamu tua nanti gitu. Betul. Karena emang kalau misalkannya kadang juga orang berpikir kalau misalkan cinta diri sendiri itu agak sedikit egois. Tapi bukan egois itu, aku lagi serius loh Kak. Kamu mah Ya, dulu kan jadi gue lupa. Itu sebenarnya gampang terkecoh nih ya. Kadang orang tuh menilai kalau misalkan kita mencintai diri kita sendiri itu katanya egois. Tapi kan bukan egois ya. Tapi benar kata Kak Jess, kalau misalkannya kita mau mencintai orang lain itu lebih baik kita mencintai diri kita sendiri dulu. Kurangnya apa? Tapi kita harus menerima kekurangan diri kita sendiri juga Kak. Betul. Apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan, kita sama-sama belajar melihat diri kita seperti apa. Betul. Jangan selalu membandingkan diri kita sama orang lain. Betul. Jangan selalu membandingkan diri kita sama pencapaian orang lain. Penerimaan ya. Betul, menerima dan melepaskan. Gitu cenah. Apa yang mesti dilepaskan? Apa yang mesti dilepaskan? Tadi Kakak bilang energi-energi negatif yang membuat kita menjadi kepikiran, menjadi egois, menjadi tantrum, menjadi suka marah-marah, apapun itulah. Kita harus melepaskan apa yang menjadi pikiran negatif, apapun itu ya Kak, gitu. Pokoknya banyak banget lah gitu. Kalau dijelasin ntar panjang gitu ya. Soalnya kita mau masuk games nih Kak. Abis games udah? Belum dong. Ada apa lagi? Ada, nanti tunggu dulu kok. Udah ikutin dulu aja. Sekarang kita akan masuk ke games pernah nggak pernah. Tapi kamu harus jelasin juga ya alasannya kenapa gitu kan. Oke. Bertinggi ini. Oh nggak salah ya. Nggak bagus gue. Dah. Oke. Pertinggi ini tuh kayak siapa sih ngomong gitu? Oke, pertanyaan pertama. Pernah stalking mantan setelah bilang aku udah move on? Ya itu pertanyaannya. Stalking mantan pernah aku udah move on. Pernah apa enggak? Aduh, kenapa pertanyaan pertama itu? Loh, nggak apa-apa, pernah atau nggak pernah? Pasti pernah, ini lama banget jawabnya. Tunggu ya, aku pikir-pikir. Tunggu ya, aku pikir-pikir dulu jawabannya aman gitu. Pernah apa nggak pernah stalking mantan tapi kadang kamu aku udah bisa move on? Pernah nggak ya? Pernah nggak? Lama deh, baru satu juga pertanyaan. Ayo jawab dulu. Kalau aku jawab nggak pernah, kamu percaya nggak sih? Enggak. Terus kamu ngapain nanya? Karena kamu curhatnya sama aku. Ini aku nggak pernah curhat aku stalkingin mantan. Enggak bukan. Next aja ya. Udah next aja. Next aja. Aku nggak pernah stalking, males, drop by, shy. Ayo join sini, kamu turun sayang. Dia mau menyaksikan mamanya lagi syuting. Pernah nangis gara-gara komentar netizen? Nangis? Enggak lah. Enggak ya? Kebetulan aku kebanyakan tuh positif netizen. Positif netizen. Berarti emang energi kamu positif dan selalu memberikan konten-konten yang positif juga. Iya. Gitu. Kalaupun ada yang negatif,
dia akan kembali ke Facebook. Kok Facebook sih? Iya, katanya kalau yang ini mama Facebook nih gitu. Balik. Oh, kirain itu apa? Oh, itu Iya. kalau itu Iya. Oke, sorry gue nggak tahu. Nggak apa-apa. Langsung next, pernah pura-pura bahagia nggak sih biar dikasihani orang? Pura-pura bahagia, pura-pura sedih dikasihin orang mah. Bahagia orang malah seneng. Tapi aku selalu pura-pura bahagia. Kenapa? Karena buat aku tuh suka membagikan kebahagiaan di orang-orang sekitar aku. Terutama kalau di TV tuh, aku selalu pengen berbagi kebahagiaan. Kalau yang sedih-sedih, sebisa mungkin itu hanya untukku, untuk diriku, untuk aku resapi, untuk aku nilai sendiri bagaimana cara menghadapinya segala macam bla 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 gitu. Aku lebih seneng berbagi kebahagiaan. Oh, walaupun kamu sendiri juga nggak bahagia gitu maksudnya? Iya. Oh ya? Oh sekarang mah bahagia. Cuma kalau saat momen dimana aku sedang tidak bahagia, aku akan tetap bahagia di depan orang lain. Gitu. Oke, pernah ngerasa salah pilih pasangan gak sis? Ya pernah lah. Setiap orang kan pasti pernah mengalami kegagalan, pasti pernah bahkan nggak hanya pasangan, salah pilih baju, salah pilih apapun itu juga pasti kita pernah ngerasain salah. Jadi it's normal dan aku pernah. Dan itu manusiawi ya, ya kan? Salah pasangan pernah, salah kostum juga pernah, salah sepatu mungkin 11 tuh. Oh pernah juga. Seorang individu itu sudah ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan. Setuju kalau itu. Jadi meskipun yang lalu memberikan trauma, yang lalu memberikan kegagalan, yang memberikan banyak pelajaran, memberikan pokoknya polemik dalam hidup yang mengganggu atau membuat kamu sedih atau membuat kamu marah. Justru itu dijadikan semuanya hikmah pelajaran agar kamu bisa melangkah ke depan menjadi lebih baik, memperbaiki diri, coba untuk bikin diri lebih baik supaya kita juga bisa menggaet hal-hal yang baik ke dalam hidup kita juga. Tapi nggak usah dibahas, yang penting sekarang Kakak Jess udah happy, udah punya semuanya, tinggal menikmatinya. Tiba-tiba udah punya ini, aku kaget loh kemarin loh. Syuting di kosan aku pikir kamu ngekos loh Kak. Ternyata bukan loh ya, dia udah punya kosan luar biasa. Ntar abis ini tolong tim Selfie Kitty stock shot kos-kosan aku ya. Oh ya Allah baik, oke. Ini kan ngomongin kos-kosan ntar kalau nggak ada buktinya. Oh iya. Oh ya ntar di stock shot kamar yang kosong. Iya Oke. Ya udah. Tapi sama Kitty-nya ya nanti aku kasih skrip sekalian bikin. Maksudnya gimana sih? Kok panjang ya? Gue jadi nge-review loh itu loh ceritanya, bukan bener-bener ya. Ya udah kalau gitu tadi udah ngobrol udah, terus tadi kasih games juga udah, pernah nggak pernah. Sekarang aku mau minta Kak Jessica kasih kata-kata hari ini, kata-kata motivasi, kata-kata apapun itulah buat teman-teman lollipop di luar sana. Satu kata atau kalimat. Nyanggung. Kalimat gitu ya? Aduh susah banget lagi. Ya apa kayak kamu rasain pas sekarang hari ini? Pokoknya sebagai manusia yang hidup dan bernafas jangan lupa untuk selalu berharap karena jalan hidup yang baik itu dimulai dari harapan. Wow, luar biasa banget ya obrolan aku sama Kak Jess hari ini. Dimulai dari soal cinta, tadi terus kehilangan, juga terus apalagi karir dan cara mencintai diri sendiri. Terima kasih banget Kak Jess ya udah berbagi cerita hari ini di Lollipop dengan jujur, dengan hangat dan penuh makna. Oke, buat kalian ya yang lagi dengerin nih pastinya aku pengen tanya juga kalau hidup kamu itu sekarang diibaratkan lollipop nih, rasanya lagi apa? Oke, tulis di kolom komentar, siapa tahu kita bisa saling menyemangati satu sama lain. Oke, sampai ketemu lagi di Lollipop, Love, Life, and Podcast. Tetap sebarkan cinta, tawa, dan kebahagiaan karena dunia butuh orang yang bahagia.